Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi bersama saya dan kami IKADI Kabupaten Pelalawan, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Pelalawan. Pada pagi hari ini kita ngambil satu topik yang sangat tepat sekali karena saat sekarang adalah bulan Ramadan, yaitu kita ambil topik tentang Ramadan, Syahrul Quran. Nah, bersama saya hadir Ustadz Amir Hasan, MPD. Beliau adalah seorang yang sangat piawai di bidang pendidikan dan juga agama Islam. Nah, beliau akan menceritakan kepada kita tentang apa sebenarnya Syahrul Quran di bulan Ramadan ini. Sebelumnya saya sapa dulu Ustadz Amir Hasan. Selamat pagi Ustadz Amir Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cerah hari ini rasanya berpuasa? Sudah jalan ke 12 hari, Ustaz? Alhamdulillah, puasanya lancar dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustaz Amir Hasan yang saya hormati, banyak kita mendengar istilah-istilah seperti Syahrul Mubarak, Syahrul Quran dan sebagainya. Kalau kita fokus kepada Syahrul Quran ini, sebenarnya apa pengertian dari Syahrul Quran pada bulan Ramadan ini? Apa benar? Dasarnya apa kalau kita katakan sebagai Syahrul Quran? Silakan Ustaz Hasan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran karena Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan yang mulia ini, sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Inilah kenapa bulan Ramadan juga disebut bulan Quran, karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ya, jadi karena diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka yang harus kita lakukan apa Ustaz di dalam bulan Ramadan ini? Memperbanyak baca Quran kah? Memperbanyak mempelajari Al-Quran atau bagaimana sebenarnya Ustaz? Iya. Di bulan Ramadan ini, di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya membaca Al-Quran. Apalagi tadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi sebagai seorang muslim, kita mestinya memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran diantaranya, yang pertama, bitilawatih, dengan membacanya. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah lahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Al-hasanatu bi'athri amthaliha, satu kebaikan yang kita lakukan akan Allah ganjar dengan 10 pahala. Orang kita tidak boleh pesimis dalam membaca Al-Quran. Artinya, saya tidak terlalu pandai, tajwid saya salah, makhrijul huruf saya tak benar, fasohah saya belum lengkap, sehingga kita bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran. Kata Nabi, alladzi yata'atta, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa yata'atta wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, dia merasakan kesulitan ketika membaca Al-Quran, justru dia memperoleh pahala 2 dibanding orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Lalu kemudian cara kita berinteraksi dengan Al-Quran yang kedua, bitadabburihi, dengan merenungi ayat-ayat Al-Quran, mentadabburinya. Kemudian bihifdzihi, dengan menghafalnya.
Jangan kita mencukupkan hafalan kita hanya beberapa surah saja, tapi kita harus memperbanyak hafalan Quran kita. Itulah kesempatan di dalam bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, di antaranya tadi menghafal. Kemudian yang terpenting, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Oh ya, berarti kita membacanya, kemudian mentadaburinya, kemudian menghafalnya dan mengamalkannya. Dan jangan terlalu pusing. Artinya jangan terlalu dipusingkan mau kita sudah mahir atau tidak mahir, pokoknya kita baca Al-Quran. Pelan-pelan kita akan mahir dengan banyak membaca begitu. Akan fasih begitu ya Ustaz ya? Oh ya Ustaz. Tapi kalau kita lihat di kehidupan masyarakat kita sehari-hari, mereka menguber harus menyelesaikan Quran itu umpamanya khatam sampai sekian kali, tetapi mereka tidak pernah mau membaca arti Al-Quran atau bahkan mungkin tafsir Al-Quran. Jadi bagaimana menurut pandangan Ustadz? Misalnya kita harus mengejar target khatam Quran sampai 5 kali selama bulan Ramadan, tapi kita tidak pernah paham apa yang kita baca, atau bagaimana yang sebaiknya Ustadz? Kalau menurut saya Ustadz, silakan Ustaz Amir Hasan. Ya, boleh kita targetkan dalam Ramadan ini kita menuntaskan 2 kali khatam misalnya, 3 kali khatam dan seterusnya. Karena memang mengingat fadilah ataupun keutamaan membaca Al-Quran tadi yang luar biasa. Tetapi selain kita mengejar target harus khatam 1 juz, 2 juz, dan 2 kali, 3 kali, 4, 5 kali dan seterusnya. Lebih baik lagi jikalau yang kita baca itu kita tahu makna ataupun artinya, sehingga kita lebih menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ini Pak. Oh iya. Jadi memang sebetulnya secara keseluruhan lah ya Ustaz ya, dari kita membaca, mempelajari, kemudian mentadaburi sambil merenungkan apa maknanya, kemudian dari renungan itu kita mendapatkan sebuah inspirasi dan kemudian kita mencoba mengamalkannya. Dan itulah 1 bulan ini paket hendaknya kita betul-betul kita mampatkan untuk memang membaca Al-Quran itu ya Ustaz ya, sehingga barokah di bulan Ramadan ini bisa kita peroleh. Baiklah, barangkali terakhir Ustaz, apa harapan Ustadz barangkali untuk masyarakat kita dalam upaya memanfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin dalam kaitan nanti dengan membaca atau mempelajari Al-Quran ini? Apa harapan Ustadz barangkali kepada masyarakat? Silakan Ustadz Amir Hasan. Seyogianya kita seorang Muslim harus pandai membaca Al-Quran. Sangat tidak pantas tatkala kita seorang yang mengaku beragama Islam, berkitab suci Al-Quran, tapi kita tidak pandai membaca Al-Quran. Jadi bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar Al-Quran. Tidak ada alasan untuk tidak pandai membaca Al-Quran. Kita berantas buta aksara terhadap, apalagi kita selaku orang tua, kita mendidik anak kita dengan membaca Al-Quran, menyuruh mereka, mengantarkan mereka kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, tapi ternyata kita selaku orang tua tidak pandai membaca Al-Quran. Jadi dengan momentum Ramadan kali ini, mudah-mudahan kita tambah giat, tambah semangat untuk membaca Al-Quran, dan kita menjadi hamba Allah yang Qurani, yang selain bisa membaca Al-Quran, dapat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustaz Amir Hasan MPD yang telah memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana makna Syahrul
Quran di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa betul-betul memanfaatkan hari yang masih tersisa, mungkin sekitar 20 hari atau 18 hari ini. Jangan kita lewatkan dan jangan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan merugi. Baiklah, sahabat semua, demikian tampilan IKADI untuk saat sekarang. Di lain waktu kita ketemu lagi bersama saya, Anda Citra Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.